Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah praktikum biokimia. Di sini kami akan melakukan praktikum uji aktivitas enzim amilase pada salipa. Izin memperkenalkan anggota kelompok 1 praktikum biokimia. Yang pertama ada Gimnastiar Sulisul dengan NIM 11920600044. Yang kedua ada Istiqomah Nur Robiatul Nufus dengan NIM 11920600051. Dan yang ketiga ada Lukia Nadia Ulhak dengan NIM 11920600054. Yang keempat ada Nadifa Rohadatul Aishi dengan NIM 119206062. Dan yang terakhir ada Nur Shifana dengan NIM 11920600071. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu menguji aktivitas enzim amilase pada salipa. Enzim amilase merupakan salah satu jenis enzim pencernaan yang diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat fatty atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa pada saat seseorang mengkonsumsi dengan cara mengunyah makanan yang mengandung karbohidrat, maka kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Salipa berbentuk kental, jernih dan merupakan cairan yang disekresikan dari glandula parotid, submaksila, sublingual, dan kelenjar mukus kecil lainnya pada mulut. Salipa dihasilkan oleh kelenjar liur yang disekresikan ke dalam rongga mulut dan disebarkan dari peredaran darah melalui celah antara permukaan gigi dan gusi yang disebut sulcus gingivalis. Kelenjar liur berada di bawah pengaruh sistem saraf otonom yang menerima rangsangan baik simpatik maupun parasimpatik. Rangsangan simpatik pada kelenjar submandibular dan sublingual menyebabkan sekresi liur bersifat kental, sedangkan rangsangan parasimpatik menyebabkan sekresi encer. Untuk alat dan bahan pada praktikum kali ini yaitu ada panci, gelas, cangkir, mutu, piring, sendok, air, es batu, betadin, dan air liur. Langsung saja kita tonton videonya. Saya Gimnastiar akan melakukan demonstrasi praktikum mengenai aktivitas enzim amilase. Pertama-tama haluskan dulu nasinya dan bisa dilihat oleh kawan-kawan alat dan bahan untuk praktikum aktivitas enzim amilase ini. Pertama, kemudian pada dua gelas yang gelas yang kedua dan yang terakhir. Kemudian untuk gelas yang ke dalam 3 gelas percobaan salipa atau air liur. Gelas yang pertama dilakukan pada panci yang berisikan air dan es batu untuk suhu dingin. Kemudian campurkan larutan iodin secukupnya. Kemudian aduk. Pada gelas yang kedua dicampurkan juga larutan iodin kepada gelas percobaan yang kedua secukupnya. Kemudian aduk untuk percobaan pada suhu ruang terbuka. Kemudian gelas yang terakhir, gelas yang ketiga dilakukan percobaan pada suhu panas. Selanjutnya campurkan larutan iodin secukupnya. Kemudian aduk.
Yes. Berikut adalah hasil uji aktivitas enzim amilase. Pada saat suhu panas, enzim tidak dapat bekerja karena terdenaturasi. Kemudian, hasil warna biru tua atau keunguan diakibatkan oleh aktivitas amilum ditambahkan larutan lunggol. Kemudian membentuk warna ungu atau biru tua. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Norobiatun Nufus dengan NIM 119200651. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum uji enzim amilase pada saliva. Berikut merupakan videonya. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu nasi, ulekan, 3 buah wadah, air liur, es batu, sendok, betadin, dan air panas. Langkah pertama yaitu haluskan nasi sampai benar-benar halus. Kemudian, masukkan nasi yang sudah halus ke dalam 3 wadah yang berbeda. Langkah berikutnya yaitu tuangkan air liur atau saliva pada ketiga wadah yang berisi nasi yang dihaluskan. Berikutnya, tempatkan satu wadah di tempat yang bersuhunya dingin. Kemudian, masukkan betadin dan aduk sampai merata. Masukkan kembali betadin, lalu aduk sampai merata dan simpan pada suhu ruang. Berikutnya, masukkan kembali betadin, lalu aduk sampai merata dan simpan pada suhu yang panas. Nah, berikut merupakan hasil uji enzim amilase pada saliva yang didiamkan di tempat yang berbeda-beda selama 5 menit. Hai teman-teman, di sini juga saya akan melakukan uji aktivitas enzim amilase pada saliva. Yang pertama, sediakan alat dan bahan. Nah, lalu kita ulek nasi yang telah disediakan menjadi halus. Lalu selanjutnya, masukkan nasi yang telah halus itu ke dalam 3 gelas yang telah disediakan. Selanjutnya kita masukkan air dingin ke dalam panci, lalu masukkan juga es batu yang telah disediakan. Lalu masukkan gelas yang telah berisi nasi putih yang lembut tadi ke dalam panci. Dan sebelumnya kita masukkan dulu air liur ke dalam 3 gelas yang telah diisikan nasi tersebut. Setelah itu, kita beri cairan iodium atau betadin ke dalam 3 gelas tadi. Selanjutnya, tidak lupa untuk mengaduk 3 bahan dalam gelas tersebut. Selanjutnya, untuk percobaan pada suhu panas dengan cara menyalakan kompor terlebih dahulu di atas panci, lalu isi dengan air. Selanjutnya, masukkan gelas yang telah berisi 3 bahan tersebut ke dalam panci. Tunggu beberapa menit untuk melihat perubahannya. Nah, setelah menunggu beberapa menit, ini adalah hasil perubahan pada suhu panas. Percobaan pada suhu dingin, warna nasi yang telah dicampurkan dengan air liur dan betadin ini masih berwarna biru atau ungu pekat.
Selanjutnya ini adalah hasil dari perubahan warna pada suhu ruang, dan yang terakhir perubahan warna pada suhu tinggi yang berubah menjadi warna putih kembali. Haluskan nasi, lalu bagi nasi yang telah dihaluskan kepada 3 mangkok yang telah disediakan. Setelah itu, tambahkan saliva atau air liur ke mangkok-mangkok yang telah berisi nasi. Selanjutnya, teteskan betadine kepada mangkok yang telah diisi oleh saliva dan nasi. Lalu aduk dengan menggunakan sendok hingga tercampur rata. Satu mangkok akan diletakkan di suhu ruangan. Satu mangkok akan diletakkan di dalam suhu dingin atau air yang telah diisi dengan es batu. Sedangkan satu mangkok yang lainnya akan diletakkan di suhu panas, yaitu di atas air yang mengalami perebusan. Berikut adalah hasil dari praktikum kali ini. Enzim akan bekerja dengan baik pada suhu ruangan. Oke, baiklah, saya Nursyifa Naraspati. Di sini juga saya akan melakukan praktikum biokimia yang berjudul Uji Aktivitas Enzim Amilase pada saliva. Yuk langsung saja. Pertama-tama langsung kita ke alat dan bahan. Yang pertama ada panci berisi air, lalu ada nasi, lalu ada betadine, lalu ada 3 gelas kosong dan 1 gelas yang berisi air liur, lalu ada teflon, lalu ada es batu, kemudian ada sendok, lalu ada pengulek. Langkah pertama yaitu haluskan nasi menggunakan ulekan. Setelah halus seperti ini, kita masukkan nasi ke dalam 3 gelas kosong. Kemudian kita masukkan saliva atau air liur ke dalam 3 gelas yang sudah berisikan nasi halus tadi. Kemudian siapkan panci yang sudah berisi air, lalu tambahkan es batu ke dalamnya. Lalu masukkan salah satu gelas yang sudah berisi saliva dan nasi halus tadi. Ini untuk percobaan pada suhu dingin. Dan tambahkan betadine atau iodin di atasnya. Secukupnya saja ya. Lalu diaduk hingga tercampur. Lalu masukkan juga betadine atau iodin ke dalam gelas yang berisikan saliva dan nasi halus lainnya. Dan ini untuk percobaan pada suhu ruang. Kemudian diaduk ya. Lalu tambahkan juga betadine atau iodin ke dalam gelas terakhir yang berisikan saliva dan nasi halus. Dan ini untuk percobaan pada suhu panas. Lalu diaduk. Nah, untuk suhu panas kita didihkan air terlebih dahulu. Lalu masukkan gelas tersebut ke dalam panci yang berisikan air mendidih. Dan inilah hasil 3 perlakuan berbeda selama didiamkan kurang lebih 20 menit. Pada suhu dingin didapatkan warna hitam pekat. Ini karena enzim belum dapat bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa enzim belum mampu memecahkan amilum menjadi glukosa.
Pada suhu ruangan, warna yang didapatkan yaitu ungu, namun tidak sepekat pada suhu dingin. Hal ini menunjukkan bahwa enzim sedang bekerja memecah amilum menjadi glukosa pada suhu ruangan. Dan pada suhu panas, warna yang didapatkan yaitu berwarna putih. Hal ini menunjukkan bahwa enzim sudah melewati suhu optimum. Pada peningkatan suhu yang tinggi, enzim menjadi terdenaturasi, sehingga tidak dapat bekerja untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Oke, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sekian video praktikum kali ini. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.